Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari kelas Akuntansi 21A. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang jasa-jasa selain audit yang bisa diberikan kepada kantor akuntan publik. Jasa audit atau laporan keuangan adalah salah satu jasa yang bisa diberikan suatu kantor akuntan publik yang cukup dikenal di masyarakat bisnis. Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan standar atestasi yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 1944 dan berlaku efektif untuk laporan penugasan atestasi yang diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Oktober 1994. Selain itu, telah diterbitkan juga serangkaian Pernyataan Standar Atestasi atau PSAT. Standar atestasi merupakan landasan konseptual untuk berbagai tipe jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik bagi masyarakat. Atestasi atau attestation adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi atau entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang ditetapkan. Ada beberapa standar atestasi. Yang pertama yaitu standar umum yang meliputi 1. Penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknik cukup dalam fungsi atestasi. Yang kedua yaitu penugasan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki mencari pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi. Yang ketiga, praktisi harus melaksanakan penugasan hanya jika ia melaksanakan untuk meyakinkan dirinya bahwa dua kondisi berikut ini ada. Yang keempat, dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental yang independen harus dipertahankan oleh praktisi. Selanjutnya ada standar pekerja lapangan, yang mana ketentuan-ketentuan dalam standar pekerjaan lapangan adalah yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang digunakan dalam laporan. Selanjutnya ada standar pelaporan, di mana ketentuan-ketentuan dalam standar pelaporan yaitu laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat penugasan perikatan atestasi yang bersangkutan. Yang kedua, sebagai alat pengukur. Yang ketiga, laporan harus menyatakan semua kebutuhan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. Dan yang terakhir yaitu laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau berdasarkan suatu penugasan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. Berikutnya ada informasi keuangan intern. PSAT nomor 1 tahun 2000 memberikan pedoman mengenai sifat, saat, dan luas prosedur yang harus diterapkan oleh akuntan publik dalam melakukan review atas informasi keuangan intern. Istilah informasi atau laporan keuangan intern berarti informasi keuangan atau laporan keuangan untuk jangka waktu kurang dari setahun penuh atau untuk jangka waktu 12 bulan namun berakhir pada tanggal selain tanggal akhir tahun buku perusahaan. Yang berikutnya ada standar jasa akuntansi dan review. PSAR nomor 01 tidak menetapkan standar dan prosedur untuk jasa akuntansi lain berikut ini. Yang pertama, menyusun daftar saldo atau trial balance. Yang kedua, memberikan bantuan dalam penyelesaian buku besar. Memberikan jasa konsultasi dalam bidang akuntansi, perpajakan, dan jasa lain yang sejenis. Selanjutnya mengisi surat pemberitahuan pajak tahunan atau SPT pajak penghasilan. Selanjutnya memberikan berbagai jasa pembukuan atau pengolahan data secara manual atau dengan menggunakan mesin pembukuan atau komputer sepanjang hasil akhirnya bukan merupakan laporan keuangan. Dan yang terakhir mengolah data keuangan untuk klien kantor akuntan lain. Berikutnya PSAR nomor 01 mendefinisikan kompilasi laporan keuangan dan review atas laporan keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompilasi laporan keuangan adalah penyajian dalam bentuk laporan keuangan, informasi yang merupakan pernyataan manajemen atau pemilik tanpa usaha untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Yang kedua, review atas laporan keuangan adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.